Gogo dan jagung yang mana masih membutuhkan paparan sinar matahari gitu kira-kira. Tapi kita tetap harus target, jadi kita memintakan daripada ya Pak. Kita tidak mendukung, jadi kita membuatkan areal lainnya di mana ada luasan areal pertanian yang kurang produktif, jadi kita produktifkan kembali di mana harus kita tanami padi gogo Pak. Jadi kita ditarget tahun ini 1.882 hektar untuk padi gogo. Kalau tahun yang lalu kita dapat 1.191 itu Pak. 1 tahun atau 1 kali panen Bu? 1 kali musim tanam Pak. Kebetulan padi gogo kita dapat dari hanya 1 kali musim tanam, jadi itu 1 kali setahun aja. Ya? Iya Pak. Oh gitu. Okay. Jadi kemudian di jagung kita di 231 hektar. Jadi masih agak puyeng Pak, karena kita ini kan kontur lahannya, topografinya agak tinggi ya Pak. Ya. Topografinya agak miring, kemudian agak tinggi di atas dia ketinggian wilayah kita itu di 700 sampai 1.600 Pak. Jadi ini ada beberapa varietas kita terhalang di varietas tanah padi benihnya yang cocok gitu. Kira ini yang menjadi tantangan menurut kita. Karena kalau kita paksakan mengikut yang dari pusat, saya kira ini kan jadi merugikan petani kita. Jadi masih dilema buat kami Pak, di mana jadi top down ya. Ya, jadi ini dilema buat kita juga Kak, buat Pak Kadis, buat PJ Bupati juga Pak, buat Dandim, buat Kapolres, karena ini terkait target kinerja Pak. Jadi info untuk kita buat teman-teman juga supaya bisa paham gitu. Kalau swasembada kita ini Pak sudah banyak makan korban Pak ya. Dandim dipindah, Kapolres dipindah. Jadi karena tidak mampu. Tidak tercapai target Pak, tidak tercapai target. Jadi belum, kita sih dari kabupaten dan dinas pertanian mendukung saja, tapi ini kan terkait kembali lagi banyak hal yang harus kita pikirkan dan harus kita analisa gitu kan. Tidak Pak, ini kan kebijakan top down dari pusat. Ya, anggarannya Pak. Gimana? Anggaran gimana? Kebetulan informasi Pak, tahun ini dinas pertanian anggarannya 0 Pak. Jadi anggarannya ini cara kerjanya nggak ada duitnya. Berpusat di Kementan Pak, Kementerian Pertanian. Kementan, oke, Kementan kan, oke. Iya, jadi, bukan di pertahanan ya, pertanian bukan, ya. Pak. Bukan Pak, di pertanian. Saya bisa nambahkan sedikit, ini sama juga kalau di tempat kita di sini itu anggaran dari kita semua. Jadi kita juga di sini ada sekitar 5.000 hektar mau dibuka, anggaran semua perusahaan. Iya, ini kan bentuk pertanian Pak Nako. Iya, informasi Pak yang untuk pertanaman jagung Pak itu ada CSR dari apa namanya Pak Nakuf ya, Asosiasi Perkebunan Nusantara kah, saya kurang paham gitu. Jadi untuk tanaman kita kan ada CSR itu kan selalu apa namanya dikasih anggarannya ke Bapeda. Jadi dari dana CSR itu diambil 30% ada dana CSR itu, mungkin gitu. Kalau di DIY kan nggak tahu saya gimana. Kalau untuk tanaman jagung terkait swasembada pangan di Kabupaten Dairi khususnya ya Pak, khususnya Kabupaten Dairi itu satu link ya Pak, satu komando dari atas kalau memang CSR yang dikumpulkan dari perkebunan yang ada di Indonesia itu dilimpahkan ke Polri Pak. Jadi Polri yang jadi pelaksana kegiatannya begitu kira-kira Pak. Terkait untuk tanaman padi juga seperti itu. Jadi kami sih dari pertanian ini lagi puyeng-puyengnya karena setiap hari sampai Sabtu Minggu rapat ya? 3 kali sehari Pak, seperti makan obat jumpa. Jadi terkait pelaporan jadi agak ribet gitu Pak, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pak dari dinas pertanian Pak. Itu belum terkait itu terkait ke ini ya, ke rencana Badan Otorita Food Estate itu? Bukan Pak, bukan. Berbeda Pak. Belum lagi ya? Berbeda Pak. Tapi rencana Badan Otorita udah nyampe ke dinas Ibu? Belum Pak, belum ya, berarti masih tempo yang masih cepat menangkap ini. Iya, Pak. Iya, jadi apa namanya? Ya Pak Prabowo ini menyadari bahwa memang